Piye. Alhamdulillah ya Allah. Enggak, ceritaku sebenarnya panjang lebar, cuman kan ya pokoknya aku cuma nyemangatin Miss Yuni karena Miss Yuni juga di sini orang yang berpikir positif pasti Nggih. akan semangat apa masukan dari Miss Yuni semuanya. Oh, maksudnya? Yes. Maksudnya karena apa? Miss Yuni kan ngasih saran yang baik buat aku sih ya, pikir aku sih ya. Karena yang aku lihat mungkin ada sebulan kali ya. Terus aku baru berapa hari aku langsung ketemu Popo, langsung besoknya Jumat aku datang ke sana, terus minggu aku datang ke sana, alhamdulillah kan. Kan itu baru tahu gitu loh YouTube-nya Miss Yuni. Jadi dari semua gitu aku tak share ke suami aku bilang Mas liatin, dengerin ya, aku bilang gitu. Sebenarnya karena di sini aku kan dari 2009 ya Miss Yuni ya. Karena aku itu belum pernah balik ke Indo. Karena apa yang aku inginkan pokoknya aku harus gitu loh, harus bisa gitu. Apapun yang Allah kasih, ujian apapun aku harus bisa. Aku jangan lembek dong, aku jangan begini dong, aku harus bisa gitu kan. Terus aku pertama itu kan dari Chungkwan O ya Miss Yuni. Dari Chungkwan O aku harusnya 2 tahun itu kan dari 2009-2011 ya Miss Yuni. Itu harus balik itu selesai kontrak itu bulan 5 karena aku datangnya ke sini bulan 5. Itu kan otomatis kan bulan 5 ya, bulan 5 2011 itu aku balik. Nah, bulan 3 awal aku udah dibalikin. Oh, lah kenapa? So, I don't understand what happened to me. Karena aku udah punya pengalaman dari Singapura ya. Dari Singapura itu aku kok kayak gini gitu. Itu aku waktu aku telepon ke Singapura juga colong-colongan. Karena waktu di Singapura itu kakeknya dari Hong Kong. Makanya aku bisa dua bahasa ya, Inggris sama Cantonese. Lah setelah itu kata yayanya ya alhamdulillah baik. Jadi di Singapura juga satu majikan gitu. So, terus aku batin kok, kenapa kamu di sini? Bagus nggak majikannya? Ya alhamdulillah. Padahal Mami Yuni aku sering disetrap kayak cah cilik. Loh, kenapa? Aku sering disetrap anaknya. Pokoknya kalau diceritain mah pokoknya sengsara. Tapi aku kalau misalkan turun ke bawah kata teman-teman yang di sini udah lama ya, kamu jangan break, kamu jangan keluar, dihabisin dulu kontraknya biar kamu gampang nyari majikan gitu kan. Betul. Ada juga yang ngasih begitu, ada juga yang ngasih saran ke aku, udah Mbak ngebreak aja daripada di situ sengsara, daripada gini. Aku nggak bisa, ntar aja dulu karena aku jadi ada 2 orang berkata berbeda. Jadi aku mana ya? Jadi aku mikirnya apa ya yang harus aku ngambil kesimpulan yang baik nih. Ya di situ akhirnya aku sampai bertahan. Udah pokoknya majikanku itu kata liwakon sih. Karena masuk lift aja jujur ya Miss Yuni, bukan aku bohong ya. Karena aku masuk lift aja banyak orang, kan aku jaga anak 2 ya, jaga anak umur 8 tahun sama 6 tahun. Itu aku kalau ngebangunin sampai ditendang perut aku. Ya kok kenapa? Hah? Lah kenapa? Nah, itu kan aku tengah 5 aku bangun karena harus bawa nasi itu ke sekolahan. Oke. Dulu. Nah, setelah itu yang kecil. Kalau yang kecilnya itu jam 6 harus kan di Cungkwano kan bisnya berbeda-beda ya ngejemput anak sekolah itu. Nah, setelah itu aku kok kayak gini amat ya gitu. Karena ya udahlah mungkin aku harus jalanin. Akhirnya harus 4:30 itu harus bangun pokoknya cannot believe. Ya, pokoknya harus pas. Aku harus masak, jadi kalau malam itu mereka makan, aku nyiapin yang buat besok sarapan, yang buat bawa ke sekolahan, yang buat ke kantor juga gitu kan, sama ibunya. Kalau bapaknya emang nggak usah. Tapi itu bapaknya yang honok tuh kata liwat. Karena sebelum aku tetangganya juga udah bilang karena banyak yang dikeluarin 2 minggu, sebulan, seminggu. Gitu. Nah, kenapa aku yang ngambilin itu lakinya, bukan perempuannya? Karena perempuannya udah nggak bisa ngambil katanya, tapi aku nggak tahu ya. Lah setelah aku turun, mungkin ada 3 bulan itu karena aku potongan dulu 7 bulan ya yang ya. Karena 2009 itu masih 7 bulan kalau nggak salah. Lah setelah itu aku ya udahlah aku ditahan tuh. Pas ditahan itu aku kok kayak gini amat lah. Ketemulah si cecenya yang di interminate 1 bulan itu.
ketemu karena dia ngeliatin anaknya terus mungkin di Cengkuano kan. Ya, Oke, ketemu aku. terus? Iya, pas ketemu apa namanya anaknya udah dijemput sama bis sekolah, aku itu ini ngomong, masa mbak di sini, iya katanya, ini kalau nggak percaya ini fotonya gitu kan. Loh kok mbak bisa moto? Ini aku colong-colongan, aku udah dikeluarin di termin 1 bulan. Oh gitu ya, itu udah aku 3 bulan tuh. Ceritanya banyak tuh si cecenya yang di termin 1 bulan. Oh begitu ya, ya udahlah, pokoknya kamu bertahan aja, biar kamu apa namanya kalau bisa mah gitu, walaupun kamu udah punya pengalaman, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah setelah itu misalnya ya udahlah aku bertahan, udahlah potongan itu 7 bulan. Di situ banyak banget aku sering disetrap. Dia lagi motongin daging sapi kan mau tapindo. Aku ngambilin piring. Udah tuh mana itu ya? Gitu. Oh ya udah. Akhirnya ngerti, cuman aku nggak bisa ngomong balik. Lico lah, dim saya kayak itu cuma ya. Nah, dah. Aku udah ngambilin piring. Apa namanya? Aku nggak perlu kamu katanya gitu. Ya udah aku keluar. Terus istrinya datang. Li cumet ya katanya gitu. Li kemok ya, gitu kan. Kau itu ngerti li yumet ya, kamengah kata istrinya. Ya akhirnya di sini aku disuruh nungguin lagi, ini dibawain ke sana lah. Ya udah mungkin ada karena aku kan seorang babu ya, pikirku ya udah mungkin ada bantuan gitu kan, ada butuh gitu. Akhirnya aku berdiri situ, lihat itu sih mau dia tangan mau kiulai gitu kan. Aku udah disuruh berdiri tapi dia katanya disuruh cohoy lah, saya kayak oke itu cuma nah terus dia disuruh masuk lagi kayak itu. Oh my god, Miss Yuni, aku bener-bener kayak SD apa TK sih. Maksudnya aku nangis, cuma aku nggak bisa keluar air mata itu, Miss Yuni. Oke. Itu di situ yang di Cengkuano. Akhirnya aku gara-garanya itu kalau gantungan baju buat jemuran sama buat di lemari itu kan beda. Gara-garanya panjang. Bajetanku yang perempuan itu, ya udah kamu ngurus anak-anak dulu, biar nanti aku tak ganti gantungan. Gitu kan, oh ya udah. Istrinya lupa, terus aku juga karena dia udah ngomong begitu, ya kan otomatis udahlah. Lah setelah itu pagi, anak-anak udah berangkat sekolah. Terus ibu berangkat ke kantor, tinggal bapaknya. Wah, marahnya setengah modar aku. Oh, lah kenapa? Kamu itu kenapa gantungan ini nggak di ini gitu kan. Astagfirullahaladzim. Terus aku bilang maaf Pak, aku bilang gitu semalam mbak ibu ngomong begini. Nggak usah ngomongin istri saya katanya gitu, nggak mungkin. Aku itu nggak percaya gini. Oh ya udah tuh kalau nggak percaya mah boleh kok telepon sekarang. Okay. Itu kali dijawab aku di sini. Selama mau 2 tahun nggak pernah jawab. Itu karena udah terlalu gimana ya Miss Yudin, karena aku tidur jam 1, jam 2 itu kan. Selalu salah ya. Anaknya pengen ke kamar mandi itu aku harus nemenin walaupun aku beda kamar. Ya, terus yang anak lakinya kan beda-beda kamar ya kan, di Cengkuano agak gede ya rumahnya. Betul. Terusan aku benar-benar dia bangunin gitu. Aduh, masya Allah, benar-benar aku, ya Allah, perjuanganku itu benar-benar. Akhirnya aku ya udahlah, aku nggak mau ya karena bapakku begitu terus. Benar, nih sebenar aku disuruh kayak itu, lim saya. Pokoknya aku benar-benar mungkin orang namanya juga babu, trauma pasti ada ya. Tapi kalau kita tetap berjuang, insya Allah kedepannya akan baik. Setuju. Insya Allah. Gitu. Setuju. Lah setelah itu, misalnya aku ngomong sama ibu, Bu, I don't want to tigring you again. Why? Nah, terus ngomonglah kan tenis. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan Yugo li cung kahapyok ya wah ngoceng le yamcha. Wah, ngociki gesam le saya lah yamcha, ya tuh yamcha ngociki itu oke ya. Ngomai upa apa tahan ngociki itu mau gesam ah, tau ngomong kongco le je, soalnya aku nggak bisa Bu karena bapak itu udah begini. Nah, pas aku setelah kejadian itu si majikan itu, si istrinya ngomong ke bapaknya, wah marah besar itu, berantem lah istrinya. Karena aku tuh nggak mau, ibaratnya karena jujur itu penting ya Miss. Jujur itu penting. Harga diri sebagai babu juga berharga banget, lebih berharga dari barang-barang mewah. Betul. Buat aku sih, karena apa ya, kalau aku sih ya prinsip aku, tapi nggak tahu buat orang lain. Makanya di situ aku selalu berjuang lah. Udah gitu, udah ngomong aku nggak bisa bekerja di situ, Miss Yuni, terus dia ngambil pembantu. Nah, makanya dia yang aku udah nyari majikan, udah tanda tangan. Karena aku udah dapet sih ya, sekali interview aku dapet gitu, udah tanda tangan. Nah,
hari Jumatnya itu hari Kamisnya aku dapat dari agent, katanya kamu ini di cancel sama majikannya. Kenapa? Aku bilang gitu. Nggak apa-apa karena waktu masih lama kok, nggak apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku juga rada tenang ya. Karena itu kan masih bulan 2 akhir itu. Nggak apa-apa katanya gitu. Kamu masih bisa nyari. Oh ya udah, aku bilang gitu. Lagian kamu kan punya rekodnya bagus gitu kan. Nggak ini gitu. Lah akhirnya itu udahlah di cancel karena katanya pembantunya yang lama itu pengen balik lagi ke situ katanya. Oh udah tuh. Lah udah gitu hari Jumat aku ngelap karena kan aku sebulan sekali ya libur, ngelap apa sembarang. Agent telepon lagi ke aku katanya, kamu ini nanti hari Sabtu keluar dari rumah itu. What? Oh my goodness, what happened to me? Akhirnya barang-barangku hari Jumat itu kan ke pasar ya, belum ngambil anak sekolah, langsung aja ke apa namanya, turun ke bawah itu di toko Indo. Mbak, aku bilang boleh nitip barang nggak? Kenapa? Nitip barang segini berapa? Segini, udah pokoknya nggak peduli. Akhirnya aku bener-bener turun itu kayak orang gendang, tau nggak? Ini hari Kamis itu nggak, majikan di cancel, hari Jumat dapat kabar katanya hari Sabtu kamu keluar dari rumah itu, coba apa nggak down gitu loh. Betul. Aku lemes banget. Tapi Allahu Akbar, aku bilang itu di mana ya ini? Nggak, aku harus bisa, aku harus kuat. Selagi aku nggak mencuri, selagi aku nggak berbuat macam-macam dari majikan ini, aku harus bisa, aku harus kuat gitu kan. Karena aku pengen punya gitu kan. Akhirnya udah di situ, akhirnya udah aku keluar hari Sabtu, aku ke agent. Nah pas ke agent kan agentnya di sentral. Nah setelah itu ya udahlah, aku bilang itu. Nah setelah itu kata agentnya begini, ya udahlah. Tapi aku dapat di mana, di Olimpik ya, Owan Sing sana di Olimpik. Terus aku kerja karena jaga bayi ya Miss. Aku ngeberi 6 bulan, terus aku ngasih notis 2 bulan. Nah setelah itu karena ada pokoknya ada sesuatu lah, ini bukan ini ya, tapi selagi aku masih baik, bukan apa namanya, aku jujur gitu, tapi kejujuran itu masih disepelekan dengan katanya aku bohong, aku nggak mau kayak gitu. Nah akhirnya di situ aku nge-brief misinya, alhamdulillah dapat majikan dari sana karena aku notis 2 bulan ya, aku langsung dapat majikan. Terus aku keluar dari rumah itu langsung ke rumah majikanku yang baru. Nah terus besoknya terus aku besoknya langsung ke Makau. Nah estetika ya Miss ya, apa itu namanya, nunggu visa, bukan estetika, nunggu visa. Nah akhirnya alhamdulillahnya itu udah nambah kontrak. Kata majikanku gini Miss, ini yang di PT ini tadi yang di WhatsApp itu, itu yang aku nge-brief, tapi alhamdulillah silaturahmi sampai sekarang Miss Yuni. Karena hubungan yang baik. Lah udah di situ kata dia, Lý Trung Trung như sự bạn nhau或者嘅教齊，因為嗰時咧做嗰個兩隻教齊，同埋係嘅 father 嘅爸爸，即係嘅大仔嘅媽嘅老豆嚟嘅。嗱，咁跟住咧，你中唔中意做個小朋友或者教齊？我話媽都OK 嘅，但係我緊要你哋開心，我都開心。即係我自己都有心機做嘢。咁好啦，可以咧，俾我答佢咁樣咧，可以好開心。咁媽咪啊，我話可唔可以我叫媽咪啊？唔緊要啦，你叫都得㗎，因為咧我冇小朋友嘛，中意都叫媽咪。咁跟住咧，我話媽咪啊，咁如果有個小朋友點算啊？冇可能㗎啦，你當3幾時都冇有小朋友，因為咧我老公咧阿Sir咧唔中意小朋友，點解咧？好憎小朋友。哇，媽咪啊，你唔可以咁樣講喎。Karena apa Miss? Karena aku itu sama majikan ini bener-bener aku itu udah kayak keluarga gitu ya. Terus aku bilang, Mami à,你唔可以咁樣講嘅喎。aku bilang gitu,如果有個小朋友唔緊要嘅，但係咧你講但係咧我哋人咧講小心啲，因為如果我出你有個小朋友會點樣咧？冇可能，你放心。好，我放心㗎。但係咧，如果我有個小朋友有個狗仔點算啊？諗下先。Mami wah, kami enggak. Kemudian Julen wah, nah setelah itu aku nambah kontrak, dia ada bayinya 3 bulan. Mungkin 9 bulan ya kalau nggak salah. Udah nambah kontrak yang kedua 9 bulan tuh. Udah nambah yang 9 bulan, dia gini. Nah akhirnya berantem. Setiap kali ada masalah dari kantor, suami istri itu yang seringnya itu, Miss, yang seringnya itu
setiap kali ada masalah dari kantor cowoknya apa dari kantor ceweknya berantem di rumah sampai berantem banget. Aku pulang libur berantakan. Itu yang cuman aku orangnya ayah nggak mau peduli karena itu bukan urusan saya, yang penting aku kerja baik-baik. Betul. Pokoknya I don't care about it, just I do my work properly. Karena aku juga pengen rekod bagus gitu lah. Karena aku nggak punya rekod nggak bagus karena ini negara orang gitu. Itu buat aku sih. Nah setelah itu Miss Yuni akhirnya aku nggak kuat karena apa ya, dia waktu itu udah mau 4 tahun kayaknya. Aku keluar tuh ngebreak itu. Oh, ngebreak akhirnya? Ya, ngebreak. Nah, setelah itu ngebreak, itu setelah pindah rumah ke Tiukengleng, dari Norpoint ke Tiukengleng. Nah, setelah itu misinya, oke, sebelum aku di situ 1 bulan, ada tetangganya ngomong ke aku, orang PL. Katanya, kamu you stay what floor? 11 floor. Oh, you be careful. What happened? Because your sir is handsome. Really? Dia bilang gitu. Lah, aku kan, tapi jujur ini aku nggak bohong. Nah setelah itu teh, ya udahlah, aku mau bodo amat. Aku bilang gitu begini. Betul. Akhirnya lama kelamaan, iya sering. Kalau dia mengambil apa dari lemari ini dapur, itu kepunyaan tuh di belakang aku, bukannya engkau say excuse me or whatever, never, nggak pernah. Nggak pernah. Makanya itu selalu digesek-gesekkan, tahu nggak? Itu sering, cuman aku diam. Tapi kalau ibu balik itu kalau bapaknya ke dapur, pasti ibuku langsung ke dapur. Pura-pura ngambil inilah, pura-pura ngambil itu. Kalau bapak ke dapur, aku langsung minggir karena aku udah tahu. Nah, terusan si kakek itu kan habis conglang. Lah, dia pernah tuh berantem sampai dituplekin tuh debu. Aku nangis. Ayo. Nangis. Karena aku bilang gitu, asal dia mau kami yang kau, dan gitu kan. Terus ya udahlah, aku nggak mau ikut campur, udah cuma itu aja. Terus aku cuma nenangin kakeknya itu, ibarat nenangin mertua ya. Terus nenangin mertuanya, aku bilang gitu. Ya udahlah, aku bilang gitu. Terus kakek ngomong bahwa dia itu suka perempuan. Kan, lah ya udahlah, aku pokoknya nggak mau tahu. Nah setelah itu aku ya udahlah, aku akhirnya ngebreak, tapi aku pindah ke Samsuipo. Dapat majikan tuh, baru 1 bulan aku ngasih 1 bulan notis. Miss, aku bener-bener nggak tahu ya apa yang ada di otak aku. Itu masalahku sendiri. Aduh, bener-bener akhirnya aku nggak kuat lagi. Aku telepon si mami ini lagi. Tahu nggak? Yang mami yang hamil tadi itu. Yang ini yang aku ngebreak itu. Tapi aku balik lagi itulah ibaratnya diusahain lah. Terus diusahain aku pindah ke Macau. Terus gue 3 hari tuh nunggu visa. 3 hari akhirnya aku dapat. Karena dia udah mau lahiran itu si Cing itu. Udah mau lahiran karena dia nggak ada tuh, karena dia ngambil itu nggak ada yang cocok katanya. Si maminya itu suka sama aku, suka banget karena aku itu dia punya rahasia apapun aku nggak pernah ngomong sama kakak-kakaknya gitu. Nah akhirnya karena aku orangnya nggak mau tahu gitu, daripada aku yang nabok mulutku gitu kan. Jadi dia itu pokoknya aku sampai diancam tuh waktu itu. Nah setelah itu udahlah, anak itu udah umur mau 2 tahun ya. 2 tahun apa berapa ya, mungkin nambah yang kedua apa yang berapa itu. Nah setelah itu aku ngebreak lagi karena aku mau diperkosa 3 kali. Terus? Yes. So that's right, aku udah ngebreak balik lagi, terus aku ngebreak lagi. Coba kenapa yang terakhir ini aku ngebreak, karena apa ya gini Miss, dia itu udah 3 kali. Pertama di dapur, kedua pertama di kamarnya aku, dia ngintilin aku, itu yang pertama. Yang kedua dia udah rencana tuh, itu yang pertama. Terus yang kedua itu di dapur, yang ketiga di kamar bayi tuh, karena aku tidurnya sama bayi kan ya, anjingnya juga jadi dibawa, kamu gitu. mau diperkosa lagi gitu sama Nah itu kan setiap hari aku ngomong karena aku kelelahan. Bu, Pak, maaf ya, boleh nggak kalau misalkan aku mau libur anak ini sama kalian dulu, biar aku ada waktu istirahat juga. Oh nggak apa-apa, jadi udah sepakat lah di situ. Udah akhirnya sepakat tuh, si bayi itu digeret lah ke kamarnya dia di ujung sana.
Nah, itu kan kamar bayi kan ada kamera kan, di dapur juga ada kamera, di ruang tamu apalagi kamera ada 3 kalau nggak salah. Tapi karena aku itu orangnya belai kentok, yang penting aku kerja, jaga anak baik-baik, jaga anjing, dah ke pasar beli apa sembarang dari A sampai Z, I do by myself. Aku lagi nyuci beras, apa ya, jadi ya, tapi dia nggak ngomongnya, bukan Cece sih ya. Jadi ya katanya, ini katanya bibi aku puas. Wah, udah. Dia karena nggak bisa ngurus karena ngurusnya kan anjing ya. Jadi ya udahlah, aku karena udah punya anak 2 ya, jadi ya udah akhirnya di situ udah. Nah setelah itu kejadian itu aku langsung, pokoknya aku udah rencana tuh kalau sekali masih kayak gini, kedua kali sampai gini, apalagi sampai ketiga, nah aku out. Karena aku takut, karena aku punya harga diri, aku punya suami, aku punya anak, gimana sih rasanya ngelahirin anak? Gitu. Jadi apapun yang aku pergi ke sini diizinin sama suami, sama mertua, sama keluarga aku, sama saudara-saudara dari suami aku. Nah, terusan sekarang anak aku yang jaga itu mertua. Ya kan, apalagi diurus-urus juga sama adiknya, sama kakak iparku, sama kakakku, gitu kan. Jadi, jangan mengecewakan orang di rumah dong. Hei, aku bilang, kamu harus kuat, gitu kan, batin aku, Miss. Akhirnya udah aku gitu. Yang kedua itu aku telepon kakek. Aku kasih tahu kakek. Jadi bapak dari ibu kan. Aku udah kasih tahu kakek. Terus yang ketiga kasih tahu kakek. Aku yang nyariin majikan yang di Tai Kucing, karena aku di situ kan ngebreak ya, Miss ya. Udah kamu keluar aja, kata kakek. Aku nggak bisa kayak kalau misalkan aku terus-terusan kayak gini, aku takut karena namanya nafsu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena aku itu gimana ya, aku belum punya rumah, aku di sini gagal terus. Nah, akhirnya di situ kakek nyariin ke agen, karena agennya kan di Nurpoint juga kan, di bawah. Oke, terus? Alhamdulillah sih, karena itu bukan mencuri, bukan apa, karena aku tuh apapun yang terjadi, aku jujur, gitu. Jadi alhamdulillah dicari nama kakek, terus aku dapat di Nurpoint, di Tai Kucing, aku jaga kakek sama nenek. Gitu. Nah setelah itu tapi aku komunikasi sama mami sampai sekarang alhamdulillah, walaupun aku ibaratnya hari ulang tahun tetap aja gitu, tapi aku kalaupun kemarin ini baru main itu yang di TV itu lah, itu baru bulan kemarin, minggu kemarin itu. Jadi ini karena nanti juga tanggal 2 insya Allah aku datang lagi karena mau ngambil sesuatu, katanya ada hadiah buat aku karena mereka mau pindah ke Kanada gitu. Jadi aku baik-baik aja karena aku itu gak bikin masalah. Berarti hubunganmu masih baik walaupun kamu hampir diperkosa? Alhamdulillah, pokoknya nanti alhamdulillah. Aku setiap ulang tahun dia tahu Niko Lela di Jolesan ya lah. Berarti adalah memberikan hubungan baik dengan majikan, apapun yang terjadi tetap menjaga komunikasi itu sangat dibutuhkan sekali, benar nggak? Aku sampai ibaratnya, iya itu kemarin aku itu pakai jaket yang Miss tahu itu, aku itu nggak pernah beli pernah. Bagus sampai sekali sepatu, itu. Sampai sepatu, sampai apa, aku nggak pernah beli. Oke, bagus sekali, bagus. Nggak pernah. Aku sampai udah kayak keluarga, makanya aku manggil dia itu mami karena aku tuh kok kayak nyaman gitu loh. Jadi kayak itu nggak pernah komplain apa-apa, nggak pernah, cuman itu kelakuan si suaminya itu. Kalau memang kalau memang aku bohong, aku nggak bakalan ngasih tahu ke kakek. Betul. Dari awal aku udah dikasih tahu sama kakek udah ngasih tahu ke aku, tetangga juga ada ngasih tahu aku, tapi aku orangnya belai kentok. Yang penting coba aja dulu gitu. Karena aku juga pengen dikerja di Hong Kong itu rekodnya pengen bagus, tapi gimana caranya kita harus positif gitu. Betul, setuju. Gitu. Setuju. Setelah itu Miss aku pindah agensi ya. Waktu dari Cungkwano itu, nah pindah ke mana itu, pindah ke Olimpik ya. Itu di situ karena aku kayak lama, akhirnya aku pindah ke Nurpoint di situ. Makanya aku dapat si mami ini gitu. Makanya itu agentku ya sampai sekarang. Berarti sampean orang hebat yang di mana sampai paling aku ngomong ngomong sama yang di kantor ini kapan aku harus ini renew kontrak, extend visa gitu kan. Jadi aku juga nggak pernah ini teleponan, paling aku telepon cuma siang entah anak kungsi lo kami nggak mau aja lah. Tapi kalau aku nggak penting amat, aku itu jarang telepon ke kantor. Oke. Ya, jadi aku
makanya aku sama Miss Yuni bersyukur banget. Maksudnya buat cece-cece di sana itu yang ibaratnya baru 1 minggu baru apa gitu, pokoknya berjuanglah karena orang yang di rumah itu udah mengizinkan. Pokoknya apapun yang terjadi masalahnya, tolong telepon ibumu, minta doa dari ibumu, karena yang selama aku di sini kegagalan, aku selalu telepon ibu aku, tapi sama suami enggak. Karena apa? Karena jaga anak-anak aku. Yang penting kita cukup berdoa buat anak dan suami. Semoga suami sehat, ibaratnya yang punya suami ya Miss ya. Iya, Aku betul. cuma itu aja. Terima Karena kasih. suami ibaratnya jaga anak, mungkin kita di sini pokoknya satu itu selagi masih ada orang tua, pokoknya lah minta doa orang tua, pasti ada jalan keluarnya. Siap. Apapun yang